Apa-apa, coba aja. Udah lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita Ya. ngobrol aja. Iya, Pak. Ya, memperkenalkan diri dulu. Siapa Nah, dulu monggo? perkenalkan saya dulu nih, Pak. Saya sebagai di sini anak dari Pak Kadus, anak dari Pancep di sini. Nama saya sendiri Darus Sudirman. Saya di sini insya Allah meneruskan dari Bapak yang dulu penanaman dari tahun 2012 penanaman Bapak sampai akhirnya ketemu sama Bapedas, ketemu sama sekian orangnya dari 2017 akhirnya saya membentukkan diri di sini, membentukkan kelompok, Pak. Namanya itu GSO, artinya Gunung Salak Organik. Dan di situ juga banyak orang-orangnya juga di situ banyak, dan termasuk dengan Kang Danu di sini sebagai pembinanya. Ini Kang Danu. Nah, silakan Kang Danu. Mangga, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danu Umbara. Danu Sebagai pembina, salah satu pembina di Gunung Salak Organik. Gunung Salak Organik. Meneruskan kinerjanya Kang Sandi, Kang Sandi, Pak Yuhan. Jadi saya tergabung di sini di 2021 tanggal 28 Oktober 2021. Oh, baru kemarin ya? baru kemarin. Jadi saya mengurus segala sesuatu legal standingnya. Iya. Jadi Meneruskan semua dan perjuangannya dari Abah. kalau Pak Ancep sendiri, karena ini beliau dulu nanam dengan saya nih Sebagai Wah, itu banyak Pak. Kalau seperti abang ini banyak sekali dari tahun berapapun juga berkecimpung di kelompok. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sendiri Pak Ancep Suryadi. Sekarang yang dipanggil Abah. Gitu. Karena dipanggil Abah ini karena sudah tua gitu. punya cucu. Jadi yang dipanggil cucu saya. Gitu. Jadi semua ngikuti, ya nggak apa-apa dah. Cucunya udah berapa, Pak? 9. Masya Allah. Sudah, yang satu mah sudah kuliah. Masya Allah. Cucunya ya? IPB Alhamdulillah yang IPB? di Di mana? sini. IPB yang di Bogor. Fakultas Cucunya udah putri dari anak yang Anak besar, pertama. anak pertama. Kalau Kang Darus? Masih anak yang anak saya masih SD, yang satu masih kecil. Kalau anak yang dari bapak ini yang besar udah kuliah di IPB. Ini yang menarik ini gini, Pak. Apa namanya? Pak lupa ya. Kang aja lah ya. Iya, boleh Pak. Ini apa saya ngomong apa saya. Yang menarik ini karena GSO di apa namanya? Gunung Salak Organik. Nah, ini kelompok apa ini? Apakah kelompok tani atau Kelompok hijauan. Kelompok tani hutan. kelompok tani hutan. Iya. Komplikasi Pak. Bukan ini mah. Alhamdulillah kalau Abah selanang panjang Abah pokoknya Abah dari mulai tahun 80-an. Alhamdulillah. Pertama tahun 82 berkelompok namanya kelompok Sapi Perah. Oh iya, Kania. di situ yang di bawah itu ya. Itu Abah yang berdiri 4 bersaudara. Itu 82 4 bersaudara. Waktu warung jamu masih tanah, Abah bawa sapi pakai pohon kelapa dimakan pasti itu duit. Alhamdulillah. Ini kelompok Sapi Perah masih ada berjalan, alhamdulillah. Beri kelompok lagi di bunga, namanya kelompok Bioces, Pak. Bioces. Alhamdulillah bergerak di situ, alhamdulillah ada hasilnya. Hasil di sini sampai ke Antarium kata Bapak tadi. Saya itu coba ke Antarium dan dikasih juga rezeki dari Antarium. Alhamdulillah. Naik turunnya rehab lanjutnya dari Antarium. Berhenti dan nggak laku. Hanya ada masanya itu loh, Pak. Ya semua ada masanya. Iya. Sama dibina oleh Pak Benicia orang Amerika. Alhamdulillah. Sampai putih dari begini, alhamdulillah sama Pak Benicia. Nah, kesininya bergerak lagi karena di Sapi Perah meningkatkan Sapi Perah lagi. Tahun 2000 berapa ya ini 2010 atau 2007 juga. 2007. Naik lagi ke gunung. Nanam rumput, ada kenapa?
Ada sapi tadi ada ya? sapi, Oh, nama yang sapi. waktu ini itu 2011. 2011. Nah, Naik ke gunung. naik gunung di tahun 2011 juga, 2011. Alhamdulillah. Penanaman rumput di sini. Rumah rumput di sana masih ada Oh, sekarang. betul. Ini Rumputnya rumput apa? Apa? Nama Gajah. Gajah kalau nggak salah dulu. Saya kesini kan kalau nggak salah 2000 sebelum penanaman kan 2013. Iya, kalau nggak salah. 2013. Saya kesini. Sebelum kemarau. Nah, dari situ saya masih ada naik lagi ke sini. Iya. Bikin saung di sini. Ya, Jadi di sini dari tahun 2012 di sini sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang dari itu ada penanaman waktu nanam rumput di sana. Saya nanam kayu-kayuan pinggir jalan. Nah, masih ada sekarang kayunya. Nah itu jadi rencana, wah orang bikin penghijauan. Bodoh amat ya dari mana? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Aduh ripuh Pak. Saya di sini kan petani. Kirim petani, saya dikasih berapa 30.000 dari pertanian. Dibagiin. Pak harus sak, Pak. Ya malu orang lah. Iya, Petani iya, ini iya. ada yang gini, ada yang gini gitu. Jadi belum saatnya mungkin. Belum kompak lah ya. Belum kompak. Nah ada sisa di situ berapa ya, bukan sisa. Bisa abah habis 300 pohon mangi. Nah sekarang udah pada gede. Iya. Udah di kampung. Nah dari situ nanam. Nah di sini tadi dikatakan tadi, jadi pada ngebantu, pada nunjang berdiri lah. Di sini kelompok GSO Gunung Salak Organik. Gunung Salak Organik. Dari tahun berapa tadi? 2017 kita buatkan legal standingnya. Tapi kebentuknya kan sebelum itu ya kan legal standing. Ya, ini kan kalau dibentuknya sih sebenarnya kan udah dari sama Abah juga udah penanaman karena Bapedas juga di situ udah penanaman. Kita di situ udah bentuk kelompok, cuma memang di legal standing kan 2017. Iya. Kelompok kita sudah ada, cuma masih belum. Didorong, jadi dari HO, Ibu Ros, Pak Yohan, Pak Bambang almarhum. Abah ada titipan, Pak Encep tolong di sini. Itu ini harus jadi penghijauan, harus jadi ada tanaman. Dulu mah gesang Pak. Saya juga pakai ini kalau misalnya panas, pakai kayu, pakai bambu krisik. Jadi kalau minum ngopi di bawah krisik dipelengkungkan pada panas satu. Panas. Alhamdulillah. Sekarang mah dia mau tikar aja di bawah pohon cengkeh. Bisa makan gitu. Hanya saya mengingat Pak, satu, saya warga Tanjung Halang, dilahirkan juga di kaki Gunung Salak, kehidupan di kaki Gunung Salak, itu. Nah sekarang, ya siapa lagi? Diwariskan ke anaknya. Diwariskan ke anak, gitu. Sok terusin gitu. Intinya di sini terus Abah mah Gunung Hejo, Abah bisa ngejo. Nah, gitu. Jadi saatnya nanam, saatnya ini kapan lagi, siapa lagi yang akan nulisin di sini? Kalau enggak orang desanya sendiri. Betul. Nah, kalau GSO sendiri itu berapa orang jadinya? Yang terlibat di GSO? Terlibat lebih dari 15 orang. 15 orang ya. Orang sini juga ya? Iya orang sini. Semua orang wilayah. Orang sini. Biasanya namanya ini ternyata jauh. Kalau ini kan enggak ya? Enggak. Tadinya juga ngumpat-ngumpat mungkin ada yang melirik nanti juga gitu. Alhamdulillah dari Bopodos, dari mana udah pada ngedukung. Alhamdulillah kayunya juga sekarang udah nggak ada. Udah ada yang nggak pelung ini. Iya. Ada 1-2 pohon yang gede udah gede gitu. Itu masih kecil dan macam-macam kayu, jenis kayu dari mulai kayu buat bangunan, tukang ya. Sampai orang-orang di sini sampai yang kayu kenal ya. buat Kayu apa ini yang ada 46 macam. Udah dicatat sekarang. Udah ada di data ya. Kalau abang nggak salah. Jenisnya dari durian juga ada 12 macam. Ada 12 macam. Jenis durian ada montong, ada matahari, ada durian merah, ada durian hitam, itu dari durian. Nah, dari
kayu-kayuan gitulah, kayu gunung juga ada, sampai puspa juga ada, puspa gitu lah. Ya dulu kita nanam damar sama puspa. Ya damar puspa Plus banyak tadi mangga dan sebagainya. mangga apa bapak dari Tabe buya parahiba. ada semua tabe ada. dari bapak, tabe buya, parahiba, Nyamplung. nyamplung, Dulu tuh akasia. tabe buya itu kenapa ditanam di sini? Itu kan dulu banyak yang minta. Siapa tahu bisa dikembangkan. Nggak tahu sekarang ya. Tabe buya. Karena banyak yang minta dulu Pak. Iya. Itu di sini. Nah, daripada Oh. maksudnya biar di sini tuh Heeh. dikembangkan. Oh, iya. Kan itu lebih mudah Ada daripada pengembangan gitu. Ya, Ya. cepat juga memang. cepet. Hah, kayunya ini ya. Kalau kayu nggak laku itu untuk ini Pak. Iya. Tabu buya itu kan karena bunganya ya. Ya, itu. Nah, bunganya itu. Jadi- tabe buya ya. Yang saya bilang Pak, Oh. waktu yang saya bilang saya datang ke Oh. Surabaya, pas datang banyak banget bunga kayak seperti sakura. Sakura. Ya. Nah, kayak Kalau gitu sakura. mah nanti Apa? akan Saya bilang pindahin apa ke itu? pinggir jalan. Nah, di pinggir Iya, jalan Itu itu. lebih bagus, menarik. Ya, karena dulu kan saya konsepnya kan mudah-mudahan bisa dikembangkan. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, karena ada yang di Taman Sari itu di bawah itu ada namanya Pak Oman. Pak Oman ya. Nah, Pak Oman itu mengembangkan tabu buya. Oh iya. Karena dulunya juga kayak bapak kita bina, kita ini jadi pembibit Dari bunga juga. Boleh Kalau Pak, nggak salah Pak Oman. biar nanti saya coba di pinggir jalan semua kita tanam tabe buya karena bagus seperti kayak ini sakura. sakura. Oh gitu, itu ya Rul. Dan juga mengatakan, nggak tahu dah belum ada yang bunga, yang mana apa nggak tahu. Bang, mana tabe buya yang Nggak muda tahu, ini? ah. Gitu. Saya cari Kalau bungaan mah tabe buya ini. Nah kalau misalnya nyamplung ini, gitu. Cuma bisa nunjukin yang mana Rus, nggak tahu ini. Ya kalau Tahunya dulu ini. memang gersang saya kesini aja. Waduh. Enggak, makanya saya tadi kaget udah hijau. Cuman lebih kaget lagi udah kapling-kapling. Ya itu Pak. Ada lagi Pak, masuk SOD kemarin kita data nih. Kita kan udah berencana ya akan ada penyemayan lagi, Iya. gitu lagi. Itu akan mulai diaktifkan lagi. Ya alhamdulillah nanti kalau kita. Insya Allah lah next ke depanan plan kita ya Pak ya. Iya. Tuh. Kita udah siapin sih lahannya untuk penyemayan, Iya, untuk pembibitan lagi. Kenapa? Karena saat ini kita nggak bisa mengandalkan kemana-mana. Kita pengen hasil sendiri dari GSO. Iya. Ada. Mantap. Ya, Jadi iya. kalau GSO sendiri apa namanya bidang usahanya apa? Ya, dari pertanian aja. Dan ini kita juga akan Udah membuat baru lagi. merancang Pak. Kalau emang ini udah legal standingnya udah jelas di bawah naungan yayasan, nextnya ya Om Bos. Ya. Jadi kita membawahi beberapa kelompok. kelompok. Ya. Nah, itu termasuk yang kelompok tadi tani Velces, termasuk yang Intinya kelompok-kelompok yang ternaknya. abah nanti di bawah naungan GSO gitu. Ya. Nah, Banyak kan Pak Gitu. kelompok ini. Dan nextnya ke depannya ada lagi planningnya wisata edukasi. Gitu. Nah itu yang Nah, kalau di kebun berkah itu Pak, Ya. saya kan pembinanya ya. ya. Jadi di kebun berkah itu ada yang tanaman, alpukat dan sebagainya. Itu ada di Cigudeg posisinya. Terus ada yang mengembangkan apa namanya lebah madu. Nah, Itu ada di Puncak. Kemarin saya undang semua sih ya 10 yang 10 orang lah. Nah, Iya, namanya iya, Saung Nata Buana. Iya. Acis. Tahu. Tahu kan? Tahu. Nah, terus ada yang wisata. Itu di kelompok tani hutan muda apa yang namanya? Muda sadar. Sadar muda apa saya lupa itu. Itu posisinya juga di Mas Acis. Iya. Nah, jadi macam-macam lah termasuk di tanaman hias. Nah, tanaman hias malah yang berkembang itu terus terang aja. Dulunya hanya satu orang, sekarang udah 40-an orang yang satu. mesti di sini memang Nah, hasil ini kita wisata ke depan edukasi ya, apa Pak. itu nantinya. Nah, maksud saya kalau kayak gitu kan, kalau tanaman hias kami kan sebenarnya sudah ada pasar ya. Iya. Nah, tinggal saling ini aja, Iya. saling. Tinggal kombin ya. Nah, di komen kalau di sini nggak ada, Ya. nah, Ya. gitu kan. Jadi nggak maksudnya kayak apa tadi kan bilang waktu itu tidak laku langsung berhenti. Iya. Padahal Ya. ada kelompok tani yang bisa kita laku. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan ini sudah tidak laku, Ya. kita nggak mau berkembang, padahal Ya. Masih ada. masih ada, Betul. masih ada, Betul. masih prospek lah ibaratnya. Ya termasuk tadi saya lebih cenderung memang edukasi, karena orang
ya orang sekarang ya. Orang sekarang itu ya entah karena bosan dan sebagainya itu cenderung akan kembali ke alam. Iya. Ya kan? Nah kita jual itu, kita jual. Belum tentu orang yang seusia Pak Mas Darsus ini yang di kota tapi ya, Iya. ngerti tanaman mahoni. Betul. Ya, Belum tentu loh. Betul kan? itu. Nah maka kuasai tadi ada 46 jenis toh. Ya. Nah nanti ini terangkan ini. Nah, Tapi memang perlu sounding kan. ya, Betul. Perlu ya sekarang kita nggak bisa lepas dari media sosial ya. ya, Entah Facebook, entah ya. apa YouTube, entah IG dan sebagainya itu yang kita sounding. Tapi kita sudah harus punya rencana tadi. Iya, kita sih udah susun semua set plan itu. Awalnya saya masuk di 2021 saya dengar cerita apa dulu kan. Saya dengar, oh gimana caranya ini biar satu semua. Iya. Ketika orang datang ke sini, dia lihat penyemaian pohon, endemik, dia bisa lihat pertaniannya, dia bisa lihat apa sapinya, pohon hiasnya, itu semua udah sebetulnya udah pakai komplit ada gambar nih. Kalau di yang wisata edukasi di sini sudah komplit. Nah, iya. Dari Jadi pertama kita kita bangun. pupuknya pun kita bukan malah di pupuknya, tapi kita langsung pupuknya itu diarahkan ke Ya. pertanian. Nah, iya. Malah langsung. Apalagi di sini terus nanya. Saya di Cikuduk itu belum kayak gini kan. Belum, maksudnya kalau di saya tadi kan lihat dari bawah ya, ada villa ini, terus ada Bojava, Bojava, terus di bawah ada joglo juga. Iya. Ternyata konsep mereka ya itu. Iya. Apa namanya, ke alam loh. ke alam, semua ke alam. Ya. Ya maksudnya kan, ya walaupun kita tidak secara masif Ya. medsos ya, tapi karena sudah ada yang dikenal, Ya. nah kita tinggal dong lagi asal kita punya konsep. Ya. Betul. Makanya ini lagi disusun rapi nih Pak konsepnya. Saya nggak mau sampai ada celah, terus sampai nggak mau sampai kecolongan juga. Ini konsep harus benar-benar. Iya. Jadi Nah baru di 2022 inilah akhir, alhamdulillah nih para pemerintah udah mulai mau. iya. Berbuka mata lah Pak, ibaratnya Pak. Ya, Jadi awalnya itu saya cerita dari Abah ini intinya berbuat aja dulu. Iya. Kata begitu, Pak. Tapi saya lihat perubahannya luar biasa. Saya tahun 2012 memang saya sudah kesini ya. Ya. Baru bisa nanam bareng sama Ya. Pak Bambang, Ya. Bu Rosita itu tahun 2000, Ya. nggak salah 2013 ya. Iya. 2013 ketemu sama Pak Betul, Bambang. di atas sana. Nah, Terus waktu itu kan saya mau konsep sama kayak Pak Bambang. Saya kenal Pak Bambang kan jauh ya, sudah jauh. Terus dia waktu itu ngobrol dengan saya kan, saya ingin apa namanya, ibaratnya menebus dosa dia menebus dosa karena waktu kerjanya dia kan menebang tanaman karena untuk minyak dan sebagainya kan ya. Terus saya pengen apa namanya menebus itu dengan jalan menanam tanaman, tanam pohon. Nah muncullah di hutan organik tahun 2010 kalau nggak salah, 2010 kalau nggak salah ini sejarahnya. Terus beliau itu membeli lahan sedikit demi sedikit dia tanam. Karena sekarang udah gede ya. Udah. Nah. Sekarang kita semua studi tiru lah. Kalau bahasa kita di sini studi tiru, bukan studi banding. Kalau keren. Studi tiru kesana kita. Iya. Karena dulu di hadapan Abah ini kan beliau kan ngomong ini akan jadi hutan organik 2 kan. betul. Iya, betul. Jadi kan dari hulu ke hilir. Di sana hulunya. Hulunya sana, hilirnya di sini. Iya. Gitu. Ya itu waktu itu ngomong ke saya, Mas nanti kita bareng-bareng ya. Ya oke saja kalau saya cuma ini lahannya siapa, saya bilang begitu kan. Ternyata kan PTPN kalau nggak salah ya. Iya. Terus ya harus izin dulu lah PTPN gitu kan. Ternyata sudah izin kan. Ya sudah. Kalau penting izin dulu lah kalau saya nih. Makanya ini saya juga lagi tempuh caranya gimana caranya itu ada pelepasan. Jadi biar Abah juga tenang, next ke depannya kita juga nyaman. Nah kalau yang ini jangan dibahas di sini dulu ya. Nanti. Yang penting semangat. Semangat apa namanya? Yang penting sama nanam, Pak. Nanam. Semangat nanam terserah itu. Yang penting tadinya bumi ini harus hijau. Bumi hijau, saya bisa hijau itu aja. Mengembalikan fungsi lah, Pak. Betul. Jadi jangan sampai Iya, apa namanya? Dulu memang ya itu kering banget memang. Iya. Sekarang udah
Ya nanti kalau nggak hujan nanti kita keliling lah mudah-mudahan. Pasti Pak. Kita harus tahu Pak di sini tanaman dulu sempat Bapak yang kasihnya kita tanamnya segimana dan sekarang itu tingginya seperti apa. Iya. Dulu gitu. Tadi Dulu. ada berapa jenis? 46 ya Pak? 46 jenis. baru ada 46. Dan mudah-mudahan itu terdata Pak. Ya, Ada sudah di depan. Ya. tapi ada yang Cuma belum sebagian tahu gitu juga juga. namanya. Jadi apa ya di sana? Tagging lah sebagian. Ada juga yang ke tagging. Anu yang kelompok GSO lakukan berapa hektar sekarang posisi? Nah, dua sih. Wah. Yang dilakukan sekarang yang udah hijau sekarang Iya. kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Udah hijau. Nah, gitu. yang Ya, jadi masih ya, yang harus kita tanam lagi berapa? wah, luas tuh Pak. Capek Kata makanya bertahap. kata Kang Sandi itu ada 686 hektar. Betul. Iya. Kata dia. Kalau misalnya terus dipupuk dibina hanya di sini guys, oh sebelah sana apa, hal ini terserah sama yang terkait aja Abah serah. Abah cuma bisa ngelola di sini kemampuan Gimana Abah sih, gitu. Kalau saya Tajur Haleng sama? dari Sukaharja Nah, sudah harusnya. sampai Desa Cipelang. Cijeruk. Ya, Pada masih luas. Cijeruk betul. Cipelang Oh, Cijeruk. Iya, Cijeruk. Cijeruk. Ya. Oh, Cijeruk berarti dekat dengan itu. Apa namanya? Tol apa itu? Iya, apa di sana kan banyak lagi Pak atasnya tuh yang Tugu Jaya. Tuh Jaya. Tugu Jaya Pak betul. Itu luas Pak. Ini Nah, sampai ke Tinggal kata saya juga tinggal mendekati gimana caranya ini harus jadi ini gitu lah. Iya. Dan ya itu harus Iya. saya di Cipelang udah buat GSO teratai 2. Ini 1. Iya, iya, iya. Nah, itu GSO 2 teratai. Oh, iya, iya, iya. Ya, Tapi belum sehijau ini. Kalau di sana karena di sana baru. Karena saya bergabung pun di 2021. Kan boleh dikata Pak. Kata orang Jawa, erek iraha deui. Mau mau siapa lagi? Usaha deui. Mohon. Gitu aja. Saya sebenarnya Kalau ngerti nggak bahasa dikata. Sunda, cuman mengucapkannya khawatir Pak. Sama sama orangnya gimana? Ah, saya mau ngobrol sama saya. Oke sama. Mang gimana di sini? Nanam bodo amat. Kan saya gitu. Pokoknya saya mah nanam aja bodo amat. Betul, betul. Nah, tugas kita pun Kita- GSO salah satunya mengedukasi masyarakat Pak. Gimana caranya masyarakat ini mulai menyadari lingkungan, Iya. mulai mau menanam. Nah, sosialisasinya di lapangan ada Abah lah. Oke, nanti sahabat kebun berkah bisa Ya. lihat hutannya ya. Betul. Nah, sekarang yang terakhir, kira-kira motivasi apa yang akan disampaikan ke kawan-kawan terkait tadi lingkungan, menanam pohon dan sebagainya. Nah, saran yang menggugah, Yang lebih bertiga-tiganya juga nggak apa-apa. Ya kan ngono. Tadi kan kalau Abah pengennya leuweung hejo, Leuweung hijau. hejo, bisa hijau. Nah, kalau dari saya pribadi, gimana caranya masyarakat ini bisa sadar menyadari Nah. bahayanya lingkungan. Oke. Dan ada lagi Pak dari saya sendiri, saya sebagai anggap penanam, tukang nanam di sini, tolong sama beliau-beliau yang membangun jangan sampai kayu ditebang. Harusnya 1-2 pohon ada kayu buat pelindung apapun dilindungi oleh kayu. Apalagi kayu itu terserah mau kayu berbuah mau kayu ini yang penting ada kayu. Karena apa ini sudah ngalami ketika tidak ada kayu dengan sekarang ada kayu ya. Panah gitu di sekarang lain gitu. Oke, kalau Bangunan bagus, ada pohon, apalagi pohon berbuah lebih cantik. Jangan memandang sampai ke kota, pandanglah buah-buahan. Nah, di mana buah-buahan perlu jadi berisi. Kalau banyak di sana bengong nantinya terkusuk. itu saja Itu aja, Pak. sama kita sama Bagi abang. sama Abah sama Kang Danu juga kita sadar lingkungan untuk penanam pohon. Karena kita juga memang berasal dari panasnya dulu sampai sekarang itu hijaunya berasa Pak. Oke, terima kasih Kang Daru, Kang Danu, terus aku lupa jadi kembali Sama-sama dada. sama apa atas obrolannya. Iya. Nanti kita keliling melihat tanaman-tanaman yang sudah menghijau. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari BNI kan dulu. Ini tanaman bawahnya nanas. Nah, ini yang ditanam ini. Organik, dinosaurus Korea.
organik, BNI Go Green dan iya. Hutan organik, GSO, BNI. Tanamannya nih ada 24 pohon. 24 jenis. 24 jenis nih. Pohon endemik. Ini lokasinya. Oke, kita sambil jalan. Jalan Pak. Penanaman dari tahun 2017 dari bantuan BNI sudah besar-besar, dan dari Bapedas sudah tinggi-tinggi. Udah tinggi-tinggi malah ini. Nih. Ini maningi ya. Ayo. Ini kayak johar malah ini saat ini. Ini nih. Yang lurus kayak. Bukan. Kalau pohonnya kayak johar ya daunnya. Yang ini Afrika. Nah, ini yang bab dulu tahun 2013 ya. Nah, itu Pak. Sudah setinggi ini. Udah tinggi-tinggi. Udah hijau dulu, ini gersang banget ya Pak Kadus ya. Ya, gersang. Ini udah. Kalau memang butuh fotonya di tahun dulu di sini, saya punya. Nanti. Ada, saya begitu benar-benar nggak ada pepohonan sekali sampai sekarang tinggi seperti ini. Saya punya pohon. Ini cengkehnya udah ada. Cengkeh, melinjo. Ini ada akasia malah. Ya. Damarnya juga ada. Ada yang damar tuh 6 meter ya? Oh, kalau damar bisa tinggi banget. Yang sekarang ditanam itu baru 6 meter. Oh iya iya. Tapi yang jelas sudah hijau nih. Dulu tuh aduh. Udah hijau nih. Tumpang sarinya nih. Ada tanaman nanas, ada ubi, ada jeruk. Ini pendamping dari GSO nih namanya Pak Danu. Pendamping sekaligus pembina. Nih, tuh udah hijau. Dulu waktu awal sini belum hijau gini ya? Belum hijau. Makanya ditanam nih. Kata Bapak, hutan kita hijau. Ya enggak lah, kawan-kawan yang melihara. Nih udah. Ini saya malah nggak tahu ini apa ini. Tak. Ini siapa tahu kawan-kawan Jelas. ada yang tahu ini. Pohon apakah ini? Mani udah tinggi-tinggi. Ya ini kalau ini tahu. Maningi. Mari kita Yuk, nih. ke pusat makanannya pohon-pohon kita. Nah, ini di GSO itu konsepnya kotoran sapi itu langsung dialirkan ke lahan-lahan ya, Betul. melalui pipanisasi. Jadi tidak perlu apa? Tidak perlu lagi membawa pupuk-pupuk ke tanamannya. Jadi kita konsepnya pupuknya itu dialirkan ke tanaman-tanaman di lahan. Iya. Itu alpukat. Nah, ini pengaliran terus. Ini dia bentuknya kayak gini nih. Nah, pipa-pipa ini. Pipanya nih. Nah, nanti yang Nih, mengalir itu pipa-pipanya. nanti dialirkan pakai pipa lagi masuk di sana. Oh, Dan pipa gitu. ini nanti buat yang ke aliran bawah bagian. Sip. Ini sudah hijau. Ini udah hijau. Duren itu. Yang ada durian sudah ada 25 jenis. 25 jenis ya. Ya, pohon durian. Dari durian aja 25 jenis. Nah, ini waktu penanaman di sini ini baru waktu ini penanaman, hari penanaman apa sih namanya nih? Lingkungan hidup. Oh, di sini. Lingkungan hidup. Nah, kita tanggal masuk tahun ini hari lingkungan hidup kita penanaman di sini. Oh. Nah, ini baru-baru nih. Iya, ini dibarin ya. Penanaman dari
Pohon ini. Iya. Cemara. Kita tanam di sini masih kecil-kecil. Heeh. Iya betul. Ini pipanya kayak gini. Nih, Pohon durian sudah tinggi. Ini duriannya nih. Nih durian lokal. Ini dia, ini adalah makanannya. peternakan sapi. Tumbuhan kita di GSO. Iya. Jadi ketika kita kasih makan sapi, otomatis kita juga ngasih makan tumbuhan di sini. Oh iya. Gitu. Dengan pipanisasi Dengan tadi ya. pipanisasi. Jadi ketika kasih makan juga tanaman. Oke. Ini apa? Oh, Kalian aja sama di sini kan. oh ini kotorannya ya? Ini kotorannya nih. Dialirkan ini. Kotoran masuk ke pipa. Iya, lalu nih. disalurkan. Nih, ini penampungan kotorannya. Ini pipanya. Iya. Ini ada yang arah bawah juga langsung, Iya. ada ke arah sana masih. Betul. Oke, ini sapinya nih banyak. Oke. Ini udah hijau nih. Ini ada nyemekan apa ini? Oh, cengkeh. Ada nyemekan cengkeh juga nih. Cengkeh. Beda dengan cengkeh yang Ambon, Kang. Ini Gede-gede daunnya ya? kecil-kecil. Oh, kecil-kecil kalau ini ya. Nah, daunnya Iya, Ambon kecil. gede-gede. Kalau di Ambon tuh daunnya gede-gede. Namanya cengkeh raja dan tahan panas. Oh, Kalau ini nggak tahu ya. Maksudnya bisa dikembangkan di daerah panas itu. Muter ke bawah apa? Monggo. Atau kembali lagi? ayo turun ke bawah lagi, lihat yang di bawah yang Boleh. ini. Kita bisa lihat di blok durian sini. Nanti kalau ada menanam lagi di Di atas. Di atas. di atas ya. Kelihatan. Terus pakai motor. Ya. Ya, sebagian di sini belum kita tanam karena di sini dulu kita tahu kita mau buat konsep juga di sini. Nah kalau ini durian bawahnya itu 3 apa ya? Lokalannya yang sana Pak, lokalannya 3, atasnya itu musangking. Oh, itu tadi yang tadi saya terangkan iya. itu. Itu, coba. Apa namanya? Yang bawahnya itu Iya. cukup dari Penyemayan. tanaman Ini nih. pohon nangka sudah beberapa kali panen saya. Kalau nangkanya isinya dalamnya nangka merah. Oh, merah ini. Merah. Saya tanam sendiri, bibitnya minta dari saudara saya. Ternyata usianya sampai 2 tahun lebih, nggak sampai 3 tahun sudah bisa panen. Iya. Nangka. Nangka merah nih. Iya, nangka merah. Tapi kadang-kala tidak bisa ada buahnya. Nggak tahu kalau ini ya. Jadi kayak Iya, itu Pak. kayak sayur gitu loh. Betul. Tapi ini bisa buahnya kan? Bisa Pak, bisa buahnya. Ya Pak, mari kesini. Hati-hati Pak, di Iya. banget ini jalannya. Lumutnya. Belum jarang kita jalan di sini. Nih kita berkeliling melihat. Saya lupa namanya nih. Kalau dulu saya tagging namanya di sini. Berhubung udah gede, ikatnya Biar Iya, dapat diketahui. iya. Dulu kan kita di sini ya. Betul, dulu di situ. Tanaman-tanaman. Iya. Jarang kita pakai sini sekarang. Takut saya juga nih jalan ke sini. Sawah-sawahnya sudah berbuah. Nih. Ya. Ya, sawahnya sudah berbuah. Cengkeh di sini juga udah banyak yang panen. Iya. Itu udah segitu udah banyak yang panen. Nah, satu lagi, kalau boleh tahu, ini pohon namanya apa? Kayak palem ya. Nah, Tapi kayak palem tap. Nah, saya lupa namanya. Dulu saya tahu namanya apa, tapi ini lupa saya namanya. Buahnya ini bisa dimasak, digoreng seperti umbi. Sama jenisnya seperti buah palem, tapi ini bisa dimasak seperti umbi. Informasinya itu dulu kalau nggak salah. Jadi pemerintah tuh buat pengganti nasi atau
apa namanya, jagung kalau nggak Oh, salah. buahnya. Buahnya Oh. itu bisa digoreng, bisa dibakar juga buahnya. Iya, iya, iya. Ini saya tanam satu, ambil dari bibit di pertanian apa? Oh, tuh. Sayang lupa tanam namanya ya. Saya lupa namanya. Pak, Pak lucu Iya. banget ini Pak. Banget, Pak. Atau enggak usah? Wah, jalan lagi nih ke atas, licin banget nih Pak. Sedikit lagi. Enggak usah. Oke. Lanjut aja. Iya, dah. Kalau 5 hektar kayak gini ya jadi jutawan nanti panen apa? Cengkeh. Main cengkeh dan durian ini Pak. Iya. Ini cengkeh. Cengkeh kan rata-rata 85 ribuan Betul. ke atas tuh sekarang. Sawo udah berbuah lagi. Iya, udah itu sawo ya. Sawo cengkeh. Kalau itu udah pasti kita udah panen beberapa periode. Nih, generasi muda harusnya bisa jadi petani ya, tapi jarang yang mau jadi petani Kang. Nah Iya, ini Pak. nih, ini sawahnya tuh. Oh ya udah besar sawahnya. Matang. Sebentar lagi kompak semuanya di kompak yang di sini bisa dipanen. Iya, 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 iya. Bisa, sebentar lagi. Oh, udah kita kembali Kita ke beri lagi. Kalau kita penanaman bukan di lahan ini aja, sebelum kita jalan-jalan pun Aha. itu udah ditanam. oke. Makanya jangan takut anak muda menjadi petani ya. Tuh. Betul. Kalau saya generasi tua ternyata. Udah hijau itu. Ini nanti Pak Danu juga jadi miliarder ini kalau. Amin. Lah iya kan ini cengkeh ini kan udah. Sebagian cengkeh sudah ada yang berbuah. Iya itu buah itu. Tapi nggak kompak itu sendirian. Berbuahnya musim malam musim dia berbuah sendiri. Oke. Oke. Jadi untuk penanaman tanaman khas itu tidak hanya di kebun ya, Ah, kita tanam juga di pinggir-pinggir jalan, Iya, iya. tebing, untuk penopang lah. Iya, betul betul. Nih. Mantep itu ada apa itu? Itu untuk